Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Maulid ada 3 peristiwa. Lahirnya Rasulullah SAW, hijrahnya Rasulullah SAW, dan yang ketiga meninggalnya Nabi besar kita Muhammad SAW. Tiga-tiganya berkumpul di bulan ini. Makanya kita sudah biasa mengadakan peringatan Maulid. Buat apa? Mengenang beliau, memperkenalkan kepada halayak ramai, kepada umat-umat Islam bagaimana sejarah kehidupan beliau. Dari pertama dikandung oleh Ibu Aminah, kemudian dilahirkan, kemudian bagaimana kehidupan beliau, kemudian ayahnya meninggal ketika beliau dalam kandungan, ibunya usia 5 bulan, lalu beliau ketika lahir ke alam dunia disusukan bukan dengan ibunya, tapi dengan Halimatus Sa'diyah, Ibu Halimah yang kampungnya di kampung Sa'diyah. Nah, ketika usia 5 tahun, itu ada peristiwa yang terjadi. Anaknya Ibu Halimatus Sa'diyah mengatakan kepada ibu angkat daripada Rasulullah ini, dia mengatakan bahwa Muhammad dibawa seseorang di sebuah kebun, lalu dibelah dadanya. Masya Allah, karena Ibu Halimah dengan suaminya khawatir terjadi apa-apa dengan anak angkatnya, maka anak angkatnya dikembalikan kepada ibu angkatnya, Ibu Aminah. Kemudian dibawa oleh Ibu Aminah ini ke kuburan ayah Abdullah. Dia dibawa berziarah. Setahun kemudian Ibu Aminah pun meninggal, jadi yatim piatu beliau ini. Dirawat oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib, seorang gubernur Mekah, seorang yang sangat hebat, yang adil dan bijaksana. Masya Allah, seorang yang sangat dikagumi oleh kawan maupun lawan. Ketika Muhammad usia 9 tahun, kakeknya meninggal dunia. Dirawat oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Di sini kelihatan agak janggal, agak aneh. Karena apa? Abdul Muttalib punya anak laki-laki doang 10 orang yang rata-rata pejabat dan kaya raya. Tapi kenapa Muhammad yang usia 9 tahun dirawat oleh pamannya yang secara ekonomi tidak kaya, biasa-biasa aja. Ternyata Allah mengajarkan kepada kita, kalau kita sebagai orang tua mendidik anak seperti main layangan, tarik ulur. Artinya apa? Walaupun Anda seorang kaya raya, jangan selalu diberikan anak segala-gala. Jangan. Karena mendidik anak-anak itu harus ada ditariknya. Seandainya anak punya keinginan yang los, yang tidak layak, ditarik. Anda lihat dari sejarah. Ketika Muhammad usia 9 tahun ikut dengan pamannya Abu Thalib, yang secara ekonomi kekurangan, dia ikut mencari uang dengan cara menggembalakan kambing tetangga paman Abu Thalib. Sampai sejarah mengatakan, kalau beliau lagi menggembalakan kambing, dia terasa lapar, nggak punya makanan, nggak punya minuman, beliau ambil kerikil, dibungkus, diikatkan di perutnya untuk pengganjal rasa lapar. Dengan batu panas pernah? Pertanyaan yang kedua, pernahkah Anda kalau perut Anda merasa lapar mengganjal perut dengan bakso panas? Ya. Tuh. Jadi nggak mau susah kalau kita bayangkan Rasul kita batu bakso. Ya, sama banyak kan? Ketika beliau berusia 12 tahun, diajak paman Abu Thalib berdagang. Siapa bosnya, saudagarnya? Itu Ibu Khadijah. Pengusaha yang sangat hebat, yang terkenal, orang yang dihormati, yang dikagumi, yang sangat luar biasa di zamannya. Dia ikut dagang dengan pamannya. Nah, ketika beliau usia 25 tahun, ternyata ada budaknya, pembantunya daripada Khadijah, mengabarkan betapa hebatnya orang ini, kelebihannya, jujurnya, masalah, semua sifat-sifat yang baik melekat dalam dirinya. Akhirnya Ibu Khadijah kan melamar melalui temannya. Pendek cerita, mereka menikah di usia 40 tahun. Masya Allah, beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul. Diberikan wahyu yang pertama di Gua Hiro. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Makanya kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad SAW,
mengaku umat Islam, wajib hukumnya banyak membaca, banyak menulis. Ini modal untuk hidup. Karena kita manusia, tujuan lahir ke alam dunia dua. Jatuh buat ibadah, satu buat bermuamalah. Makanya Nabi Adam sebagai cikal bakal kita diberikan ilmu oleh Allah. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Nih, Nabi Adam diberikan oleh Allah, diajarkan nama-nama. Tiap yang dia tahu namanya ini. Malaikat tidak tahu. Karena taunya hanya yang Allah ajarkan. Nah, dari sini benar-benar yang namanya manusia, wakil Allah di muka bumi, harus pintar, harus cerdas, harus banyak membaca, banyak menulis. Begitu. Kalau yang lain, begitu zamannya dia selesai, diangkat oleh Allah Rasul yang lain, stop. Ajarannya tidak berlaku, berpindah ke sini. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan dalam surat Al-Maidah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah." Pada hari ini aku sempurnakan untukmu agamamu. Aku cukupkan nikmatku untukmu. Kalau agama sempurna, kalau yang sempurna nggak bisa dirubah lagi. Nggak ada kekurangan. Itulah bedanya.